Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita. Selama kita beribadah di pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita dengarkan firman Tuhan, kita membuka kitab kita Bapak Ibu dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-97. Sekali lagi dalam Mazmur 119 ayat 97. Dalam kitab Mazmur, pasal ini yang paling banyak ayat sampai 176 ayat, Saudara. Bahkan pun di seluruh Alkitab ayat ini yang paling banyak. Bapak Ibu, kita sama-sama membaca. Ada di atas yang belum bawa kitab, dan yang ada kita bisa dilihat juga di kitab masing-masing. Mazmur 119 ayat 97. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara, ini satu pengakuan ya. Ini satu pengakuan Daud. Kalau kita melihat ayat demi ayat dalam pasal 119 ini adalah merupakan sebuah ketetapan dan aturan dan juga perintah yang Tuhan berikan kepada Daud, dan ini adalah merupakan sebuah pengakuan Daud ketika dia menerima ketetapan dan ketika dia menerima Taurat itu, ketika dia menerima perintah itu, maka diakui dalam ayatnya yang ke-97 berkata, Tuhan, betapa ku cintai Tauratmu. Itu satu pengakuan Bapak Ibu. Betapa ku cintai Tauratmu, Saudara. Maka oleh sebab itu, Bapak Saudara, saya akan memberikan judul firman Tuhan pagi hari ini. Menyukai Taurat Tuhan adalah kebahagiaan. Amin. Menyukai Taurat Tuhan adalah kebahagiaan. Saya jelaskan sedikit Bapak Ibu latar belakangnya tentang Taurat. Taurat adalah merupakan sebuah aturan dan merupakan sebuah ketetapan Tuhan. Bahkan juga bisa dikatakan Taurat ini juga adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri, dan ini menjadi aturan bagi ketika dia menyampaikan kepada Musa. Ini ada 10 hukum Taurat, dan Taurat ini merupakan sebuah ketetapan, aturan, norma-norma yang harus dilakukan. Maka ketika ketetapan ini Daud mendengar dan diakui di dalam ayat ini, betapa ku cintai Tauratmu Tuhan. Amin. Betapa ku cintai Tauratmu Tuhan. Kalau kita kembali Bapak Ibu Saudara di dalam pasal yang pertama, dalam Mazmur ini pasal yang pertama ayat 1 dan ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya baca begini Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kita memperhatikan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita memperhatikan Saudara, saya kembali kepada firman Allah di dalam ayat 97 tadi, Bapak Saudara, kita memperhatikan bahwa berbahagia, ayat 1 juga berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Ayat 2 berkata, yang kesukaannya Bapak Ibu Saudara adalah Taurat. Orang yang berbahagia Bapak Saudara bukan orang yang pesta sebenarnya, yang kawin ya, yang menjalankan pernikahan.
Oh saudara, bukan itu. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang menyukai firman Tuhan. Amin. Orang yang menyukai firman Tuhan adalah hidupnya orang yang berbahagia. Saya baca Bapak Ibu dalam Maliaki 3 ayat yang ke-12. Dikatakan di sini, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Ini satu pengakuan orang luar, Bapak Ibu. Orang luar, orang kalau saya dan Bapak Ibu menyukai firman Tuhan, bahkan ada suatu saat, ada suatu bangsa, ada suatu negara, ada suatu orang lain mengatakan, menyebut bahwa kamu adalah orang yang berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Dikatakan di sini karena kita menyukai firman Tuhan. Amin. Kita menyukai firman Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara, kalau kita menyukai firman Tuhan, maka itulah orang yang hidupnya berbahagia, Bapak Ibu. Amin. Persoalannya Bapak Ibu saudara, tidak semua kita menyukai firman Allah, apalagi kalau menyampaikan perburuan. Tidak suka itu. Tidak suka perburuan. Tapi persoalannya Bapak saudara, perburuan itu firman Tuhan, bukan yang ditambah, bukan yang dibuat-buat Bapak Ibu. Tapi banyak orang tidak suka perburuan. Apalagi yang tidak suka, saya lihat di dalam Korintus pasal 6 itu, 1 Korintus pasal 6 itu juga, 1 Korintus pasal 6 atau 2 Korintus pasal 6 tentang ucapan suku. Ayat 9 itu tentang ucapan suku. Orang juga tidak suka itu. Kenapa Bapak Saudara? Karena banyak orang tidak suka kalau berbicara soal menteri. Amin. Kalau berbicara soal menteri, padahal kalau kita memperhatikan seluruh Alkitab, Bapak Saudara, adalah 99% Bapak Saudara Alkitab mengajarkan tentang pengorbanan. Amin. Karena Yesus sudah memberikan satu contoh, Bapak Ibu. Yesus sudah memberikan sebuah perumpamaan, Bapak Saudara. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu adalah pengorbanan. Itu adalah pengorbanan, Bapak Saudara. Tetapi kita melihat, Bapak Saudara, bahwa banyak orang tidak senang dengan firman Allah. Banyak orang tidak suka dengan firman Allah. Apalagi itu yang pertama adalah orang kadang-kadang tidak suka firman Allah, perburuan. Yang kedua, orang tidak suka adalah kalau disebut dengan ucapan syukur, itu pengorbanan. Yang ketiga adalah orang tidak suka lagi kalau disuruh memaafkan. Orang tidak suka. Kalau boleh biar orang lain aja yang tunduk sama dia. Kalau boleh orang lain aja yang maaf, yang sujud kepadanya untuk minta maaf. Banyak orang tidak suka, Bapak Saudara. Tapi hari ini saya akan menyampaikan bagi kita, Bapak Saudara, adalah orang yang menyukai Taurat Tuhan, orang yang menyukai firman Tuhan, orang yang menyukai ketetapan Tuhan. Bapak Saudara, adalah itulah orang yang hidupnya berbahagia. Amin. Yang merenungkan itu siang dan malam. Apa itu Taurat, Bapak Saudara? Taurat adalah firman yang harus dilakukan dan yang harus disampaikan. Sekali lagi, Taurat adalah firman yang harus dilakukan dan yang harus disampaikan, Bapak Saudara. Yang dilakukan artinya, Bapak Saudara, adalah bertobat. Pencuri tidak mencuri lagi, pembunuh tidak membunuh lagi, penzina tidak penzina lagi, bahkan perampok tidak merampok lagi, pelit dan tidak menjadi orang yang pelit lagi. Dalam Alkitab, orang pelit kikir adalah tidak masuk dalam kerajaan surga. Makanya jangan pelit buat Tuhan, jangan kikir buat Tuhan. Dan Bapak Saudara adalah seterusnya adalah pemalas ke gereja,
sombong, bukan menjadi orang yang rajin ke gereja. Itu yang disebut dengan melakukan. Amin. Itu yang disebut dengan melakukan, Bapak Saudara. Melakukan ini, Bapak Saudara, adalah sebuah pertobatan yang harus kita tinggalkan, sebuah tabiat lama yang harus kita tinggalkan, Bapak Saudara. Sebuah hal-hal yang tidak baik kita tinggalkan, sebuah hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan kita tinggalkan. Itu yang disebut dengan pertobatan, melakukan firman Allah. Amin. Dan apa yang wajib kita lakukan, kita lakukan, Bapak Saudara. Maka hari ini saya berkatakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, Bapak Saudara, kalau hari ini kita berubah hidup kita, dan kesukaan kita adalah kesukaan Torah Tuhan, bukan kesukaan bicara orang lain. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, bisa saya tanya, mana yang paling Bapak Ibu senang? Setengah jam mendengarkan firman Tuhan, tapi setengah hari kalau berbicara musik? Pasti setengah hari. Nah, untuk namoda atau hari pasti lehari detik kilo teman hari. Apalagi nama saya mau ini begini ada suamanya. Ya, ibarat gue bertemu kayak gitu, ini sekali. Ini sosoknya kita sama nanti. Ya kan? Setengah hari detik kilo teman hari. Tapi kalau firman Allah setengah jam udah mulai. Bapak Saudara. Tapi firman Allah adalah kesukaan, menyukai, Bapak Saudara. Kalau tadi disebut di dalam Mazmur pasal 119 ayat 97 itu tadi dipakai kata bukan menyukai, tapi dipakai kata mencintai. Oke? Mencintai, Bapak Saudara. Kalau anak muda sudah jatuh cinta, Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara melawan sama orang tua boleh. Kalau sudah mulai jatuh cinta, saya tidak tahu kenapa jatuh cinta, kenapa tidak dibilang naik cinta, tapi disebut adalah jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, teguran yang baik dijadikan menjadi teguran yang jahat. Itu orang yang sudah jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, Bapak Saudara, kalau diterjemahkan, saya terjemahkan ke bahasa Nias, Bapak Saudara, orang yang sudah jatuh cinta, Bapak Saudara, itulah orang yang sudah kena bayar. Tengah si bayar, ya? Bayar. Nias kena bayar, Bapak Saudara, adalah leilah dunia dan lehari ini yang membawa. Atau dari hebo kilingata bafeji, hebo kilingata bafeji, guna bayar. Hei masa-masa kopi, so nila kumadal ni romo pada kepala aku ni, mungkin pada kepala sakit telepon kepada Pak Sarpo. Itu guna bayar. Kalau di sini tidak ada, pasti panas. Pasti panas dari mana? Jika namanya, nak saya kena bayar, maka buku aja hiwang kawan pasti takut. Itu jika kena bayar. Hari Jumat kemarin hari Jumat saya masuk ke kampus, saya katakan cinta boleh, pacaran boleh, karena Alkitab tidak pernah melarang. Tapi jangan sampai kecanduan dalam percintaan. Ditanya apa itu yang disebut dengan kecanduan? Itulah banyak tadi. Kenapa banyak? Artinya sekali lagi, kalau ada pacaran boleh, tapi kalau laki-laki ini ya, ini saya laki-laki ya, saya tidak tuju Bapak Ibu. Laki-laki ini ya, kurang ajar nih. Kali lagi, kalau pacaran boleh, tapi jangan sempat kamu dicium-cium.
Jangan sempat pipimu dicium-cium, karena laki-laki ini pura-pura cium kening, ya kan? Tapi cium pipi, tiba cium pipi, cium pipi kiri. Ada Alkitab di kamar kiri kanan diberikan pipi kiri. Artinya ini dicium pipi kiri, berikan cium pipi kanan. Apa pipi kanan mana? Kemarin saya cium nafsu. Saya katakan pacaran tidak pernah dilarang oleh Alkitab, tapi pacaran jaga diri, jangan sampai laki-laki mencium. Sorry laki-laki ya. Bapak, mulu-mulu gitu tuh. Bahwa dari nabi itu tak bangun. Habis, kadang-kadang cuma saya ada kalau Safuria ni buat kabar nama tu, belum ada buat. Kadang-kadang baru Safuria cerita saudara. Tapi saya akan sampaikan ini saudara. Kenapa saya akan sampaikan ini Bapak Ibu? Akhir zaman, ini akhir zaman. Kitab Wahyu berkata bahwa di akhir zaman, bahwa saudara adalah bintang di langit akan diseret oleh ekor naga, bahkan jatuh sepertiga di langit, jatuh sepertiga bintang itu dari langit jatuh ke bawah, ke bumi. Bapak saudara, apa itu arti daripada kata itu? Bintang bicara anak-anak Tuhan, ekor naga bicara tentang bagian bawah, perzinahan. Bahwa saya yakin akhir zaman banyak orang jatuh dalam perzinahan karena mereka dirayu oleh rayuan iblis. Maka oleh sebab itu saudara, kita akan menjaga diri, kita akan menjaga kehidupan kita akan menjaga hidup kita, bagaimana supaya kita bisa menyukai firman Allah. Bagaimana cara menjaga hidup, bagaimana cara menjaga perbuatan kita saudara, adalah firman Allah berkata, sukai, cintailah firman Tuhan. Amin. Kalau kita mencintai firman Tuhan, saudara, maka orang lain pun mau bisa untuk satu ke yang pasti tidak kepada jatuh. Kenapa? Karena kita cinta Alkitab, kita cinta firman Allah. Amin. Ada pernah satu kampung saya berkata bahwa saudara, pernah dia bercinta berpacaran. Bayangkan bahwa saudara, ketika dia berpacaran, hanya karena pacarnya memutuskan dia rela bunuh diri. Bayangkan bahwa saudara, itulah orang yang kena kecanduan, itulah orang yang kena banyak saudara. Telepon, apalagi main berontakan dalam telepon, lehat di HP, PC, hanya sampai pertak kiri surah, suci siwa fatufat, suci fitu fatufat, suci lima fatufat, suci telu fatufat. Saya datang ini bisa mau fatufat itu curang. Nah, saudara, ini yang harus kita lakukan. Bapak saudara, kalau kita menyukai, kalau kita mencintai firman Tuhan, saudara, berarti kita melakukannya. Amin. Haleluya. Maka kalau kita melakukannya, Bapak saudara, berarti kita melakukan dengan ikhlas, menyukai Bapak ini. Makanya kalau gembala sedang menceritakan pergumulan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kadang cuma dibicarakan dia full, kayak mana ke? Kayak mana ke? Sehingga muncul kebencian hanya orang karena tidak menyukai firman Allah. Kalau orang yang tidak menyukai firman Allah, hati-hati, itu adalah iblis. Itu adalah iblis. Pokoknya saudara, hanya satu oknum yang tidak menyukai firman Allah adalah hanya iblis. Maka oleh sebab itu, kalau ada Tuhan, kalau ada jemaat tidak suka dengan firman Allah, hati-hati, iblis sudah mulai masuk di dalamnya. Amin. Di sini tidak ada orang tekniknya. Itu yang pertama, kalau melakukan. Yang kedua,
dilakukan dan disampaikan. Yang pertama, dilakukan, dan yang kedua adalah disampaikan. Berbicara soal disampaikan, saudara, berbicara soal Injil Kerajaan Allah. Berbicara soal Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Itu adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, artinya berbicara soal menyampaikan berarti berbicara soal Injil Kerajaan Allah. Saya akan memberikan satu ayat kepada saudara dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Apa itu Injil? Saya baca Bapak Ibu, Roma 1, 16, 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak saudara, apa itu Injil? Ayat yang ke-16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kau lupa untuk memperkatakan firman Allah. Jangan pernah kau lupa untuk menyampaikan firman Tuhan. Jangan pernah kau lupa untuk mengajarkan tentang firman Tuhan. Maka Musa berkata kepada bangsa Israel, hai bangsa Israel, ajarkan kepada anak-anakmu, ajarkan kepada anak cucumu, baik pada waktu malam, baik pada waktu siang, baik pada waktu pagi, maka tidak dalam perjalanan, maupun dalam berbaring tempat tidur, maupun dalam meja makan, ajarkanlah semuanya itu. Karena Allah tahu bahwa Injil itu merupakan sebuah kekuatan yang menyelamatkan semua umat. Nah, oleh sebab itu jangan lupa dua hal Taurat lakukan, dan yang kedua adalah sampaikan. Amin. Sekali lagi, dua hal Taurat adalah lakukan dan sampaikan. Jangan pernah lupa untuk memperkatakannya kepada anak-anak kita, saudara. Anak-anak kita, saudara, kadang-kadang karena jarak muda, kadang-kadang lupa tentang firman Allah. Tapi orang tua anakku, setialah kalian, ibadah muda-mudilah kalian ya anakku ya. Diingatkan terus. Karena Allah berkata, Musa sampaikan kepada orang Israel supaya firman itu direnungkan, diajarkan, disampaikan, baik pada waktu berbaring itu tidak tidur, baik pada waktu makan, baik pada waktu di perjalanan siang dan malam. Sampaikan dan ajarkan firman Allah supaya mereka jangan tersesat. Amin. Nah, oleh sebab itu bagi orang tua, kalau lupa untuk menyampaikan, mengajarkan kepada anak cucu kita, maka pun anak cucu kita lupa. Lebih lupa gereja, bapak kemana lo pernah gua ke? Ya kan? Bapak kemana lo pernah gua ke? Lebih lupa gereja, bapak kemana pun amin. Bukan hanya menyampaikan, saudara. Yang pertama kan melakukan, artinya mencari teladan, mencari contoh. Yang kedua adalah barulah menyampaikan. Amin. Saya yakin bahwa saudara sampaikan. Banyak orang berkata hanya menyampaikan tapi tidak melakukan. Yang pertama bahwa saudara harus melakukan. Yang kedua barulah menyampaikan. Kalau kita menyampaikan firman Tuhan, yakin bahwa saudara itulah orang yang berbahagia. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita dalam perjamuan kudus.